Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Oke, puji syukur kita sudah menyanyi puji-pujian dan kita mau belajar firman Tuhan sekarang. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu di bawah penjajahan Romawi, dan Tuhan berkata, kalau kamu benar-benar adalah muridku, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Tadi kita sudah nyanyi Indonesia Raya, kita tentu sangat mengucap syukur bahwa kita sudah merdeka hari ini, tapi kita memerlukan kemerdekaan rohani yang hanya bisa diperoleh melalui firman Tuhan. Oke, saya mengajak kita untuk kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-24, saudara. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-24. Dan kalau sudah dapat, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Oke, kalau sudah dapat, silakan mengikuti dengan seksama di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan. Alkitab saya sudah TB2, jadi kalau ada sedikit variasi dengan TB1, itu karena beda terjemahan sedikit. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan, lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami memiliki suatu pedoman yang tiada salah, yang benar secara absolut, yang menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi fondasi batu zaman, yaitu firman-Mu Tuhan, yang olehnya kami hidup, olehnya kami diselamatkan, dan olehnya kami menjadi satu jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, kami rindu untuk semakin mendalam memahami tentang firman-Mu. Tuhan, Roh Kuduslah yang kiranya bekerja, baik di pembicara, pendengar, semua Tuhan, agar kami memusatkan hati untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, dan kami semua dengan yakin bahwa ini adalah kehendak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu kalau Anda sudah mengikuti seri kita mempelajari kitab Matius dari awal sampai akhir,
Ini bukan suatu perikop yang terisolir tentunya, ada konteksnya. Dan ingat, ini semua adalah dalam 1 minggu terakhir pelayanan Yesus di muka bumi ini sebelum dia mati. 1 minggu terakhir. Ini adalah suatu rentangan yang cukup panjang di dalam kitab Matius. Dan kita barusan keluar dari pasal 23. Dan Anda masih ingat 2 minggu yang lalu kita membahas pasal 23 bagian akhir. Judulnya adalah Tuhan mau tapi kamu tidak mau. Nah, itu adalah kesimpulan Tuhan Yesus setelah dia memarahi dan mengutuk, boleh dibilang, orang-orang yang menolak dia, orang-orang Farisi yang lebih mementingkan kebenaran mereka, kemunafikan mereka daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengecam mereka, tapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Bukan karena Tuhan sudah menentukan mereka dari kekal supaya mereka binasa, tidak. Malah dengan tegas Tuhan berkata, berkali-kali aku ingin mengumpulkan kalian, tetapi kamu tidak mau, kamu tidak mau. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita masih ingat juga 2 minggu lalu kita bilang bahwa ketika kita tidak mau, ada konsekuensi. Ya. Ada konsekuensi. Dan Tuhan bilang bahwa rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi, Tuhan bilang. Nah, pasal 24 ini melanjutkan. Jadi mereka berdebat. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat itu di dalam bait suci. Dan sesudah selesai semua perkataannya, dia keluar. Dia keluar dan dia pergi ke Bukit Zaitun namanya di situ katanya. Dia duduk di situ di Bukit Zaitun dan dia mulai menyampaikan di sini suatu khotbah. Khotbah ini respon terhadap pertanyaan murid-muridnya tentunya. Ya, mereka bertanya kepada dia. Ya, pertama mereka menunjukkan kepadanya bait suci yang begitu indah itu. Dan Tuhan langsung membuat suatu prediksi. Bahwa bait suci ini akan hancur. Bait suci ini akan diratakan dengan tanah yang tidak bisa dibayangkan oleh murid-muridnya. Sehingga akhirnya mereka berkata, Tuhan kapan itu akan terjadi? Apa tanda kedatangan-Mu? Apa tanda kesudahan dunia? Dan pasal 24 ini, pasal yang sangat panjang, adalah khotbah Tuhan di bukit juga. Ingat, kitab Matius dimulai, Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah di bukit. Itu yang sering kita sebut. Khotbah di bukit. Setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, di Matius pasal 4, dia duduk di atas bukit, dia khotbah di bukit menyampaikan visi misi dia untuk kerajaannya. Kemudian seluruh kitab Matius dia ditolak, dia melakukan banyak mujizat, dia tolak sampai di penghujung sebelum dia akan dicobai lagi. Dia akan dicobai di Taman Getsemani nanti. Dia kembali khotbah di atas bukit. Ya, tapi kita tidak sering menyebut Matius 24 ini khotbah di atas bukit, padahal ini khotbah di atas bukit juga. Khotbah di atas Bukit Zaitun. Di mana Tuhan kita menyampaikan tentang apa yang akan terjadi. Jadi di Matius pasal 5 sampai 7 Tuhan menyampaikan prinsip-prinsip kerajaan Dia, dan di Matius pasal 24 Tuhan menyampaikan rencana ke depannya. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi untuk menantikan kerajaan Dia. Nah, waktu saya masih muda, saya pernah menonton satu seri ya. Saya sendiri sudah lupa judulnya apa. Saya juga cuma pernah nonton 1 atau 2 episode saja. Tapi premis dari seri TV ini waktu itu adalah ada satu orang yang dia punya semacam kekuatan super, yaitu tiap pagi dia dapat koran. Ini orang di Amerika ceritanya. Dia tiap pagi dia dapat koran. Tapi koran itu bukan koran hari itu. Ya, koran itu adalah koran besok gitu. Nah, jadi ini kekuatan super dia. Artinya dia bisa melihat berita headline besok di koran itu apa gitu. Dan luar biasa sekali ya. Jadi 1 hari sebelumnya dia sudah bisa tahu besok koran bakal tulis apa gitu. Dan dari kemampuan itu, dari kekuatan super itu ceritanya gitu kan, dia melihat wah ada peristiwa ini, ada krisis internasional ini, ada pembunuhan ini, dan lain sebagainya. Lalu ceritanya dia menghabiskan hari itu untuk mencegah hal-hal buruk yang akan muncul di koran besok itu gitu ya. Dia lari sana sini untuk menyetop penjahat lah dan lain sebagainya. Tentu itu adalah fiksi. Tetapi mungkin banyak orang pernah berpikir, ya, bagaimana kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi besok? Bagaimana kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bukankah itu sangat luar biasa? Bukankah saya bisa membuat suatu rencana, saya bisa mengambil keuntungan? Kalau saya tahu besok bakal terjadi apa, saya bisa mengambil keuntungan untuk diri saya sendiri, mungkin untuk orang lain juga bahkan. Bukankah sangat indah kalau kita bisa tahu masa depan? Mungkin murid-murid Yesus juga pernah punya pikiran seperti itu. Dan
rupanya mereka kebetulan bertanya kepada pribadi yang tepat begitu. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan kita tentang kapan bait suci ini akan hancur, kapan kedatanganmu, kapan akhir zaman, mereka bertanya kepada pribadi yang tepat. Karena Tuhan Yesus sebagai Allah pencipta langit dan bumi adalah satu-satunya yang bukan hanya mengetahui masa depan, dia bahkan yang mengendalikan dan membentuk masa depan itu. Dan saudara yang kasih sama Tuhan, Tuhan ternyata menyingkapkan, ini pasal 24 ini sangat penting sekali kalau kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang tahu masa depan. Tidak ada. Apa tukang-tukang ramal segala macam, aduh, jangankan ramal aneh-aneh, ramal cuaca aja belum tentu bisa, saudara. Salah terus dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada seorang pun tahu masa depan, tetapi Tuhan tahu masa depan. Dan oleh karena itu, saya ingin mengajak kita melihat, tema khotbah saya hari ini adalah melihat masa depan bersama Tuhan. Melihat masa depan bersama Tuhan. Dan tentu pasal 24 panjang sekali, kita tidak mungkin bahas dalam satu khotbah, makanya tadi kita fokus di ayat 1 sampai ayat 14 saja. Ini akan terus berlanjut ya, kita akan lihat apa yang Tuhan singkapkan. Ya, satu perikop demi satu perikop. Tapi kita akan melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Dan karena tema kita adalah melihat masa depan bersama dengan Tuhan, maka saya membagi khotbah ini menjadi 3 poin besar dengan berpusatkan pada kata melihat itu. Rupanya 3 kali kata melihat muncul dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nanti coba kalian lihat, kalian bisa cari nggak? 3 kali kata melihat muncul itu di mana saja. Ya. Dan 3 kali kata melihat itu muncul, ini akan menjadi poin-poin kita yang akan kita bahas. Melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lihat. Ya, yang Tuhan singkapkan bagi kita. Apa itu, saudara yang kasih Tuhan? Apa itu? Apa yang Tuhan ingin kita lihat? Yang pertama, Tuhan ingin kita melihat lemahnya keindahan eksternal. Lemahnya hal-hal yang megah, hebat secara eksternal. Dan itu muncul di kata melihat yang pertama, yaitu di ayat yang kedua. Tapi coba kita baca dari ayat 1 lagi ya. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Nah, bait Allah pada masa itu adalah bangunan yang sangat-sangat hebat, sangat indah. Ini bukan yang dibangun oleh Salomo sebenarnya. Yang dibangun Salomo saya nggak tahu, mungkin lebih hebat lagi. Ini adalah yang dibangun oleh Zerubabel. Jadi Salomo mendirikan bait Allah tahun 900 sekian. Dan itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi kemudian setelah orang Israel balik lagi, Tuhan menuntun mereka bangun lagi bait suci itu dipimpin oleh Zerubabel. Dan sampai ke zaman mendekati Yesus lahir, Israel waktu itu di bawah Roma. Lalu Roma menaruh satu raja wilayah namanya Herodes. Kita sudah tahu dia ya. Nah, Herodes ini rupanya suka untuk membangun dan untuk menarik simpati orang Yahudi, untuk bikin senang orang Yahudi, dia punya proyek jangka panjang memugar, memperindah bait suci. Nah, orang Israel senang. Ya. Ini salah satu cara secara politik dia menyenangkan orang Yahudi. Karena Herodes sebenarnya orang Edom, dia orang Idumea, sebenarnya musuhnya orang Israel sebenarnya. Tapi ditaruh sebagai raja wilayah di situ. Ya. Dan dia punya suatu proyek jangka panjang untuk memperindah bait suci sehingga sampai dengan titik ya sekitar tahun 30-an di sini Tuhan Yesus melihat bait suci ini, secara manusiawi itu sangat luar biasa, sangat hebat. Saya yakin kalau bait suci ini tidak dihancurkan, mungkin hari ini salah satu keajaiban dunia. Gitu. Tidak kalah dari yang namanya Taj Mahal, atau piramid, atau Sphinx, dan lain sebagainya. Dan orang Yahudi sangat bangga, ini salah satu kebanggaan mereka. Dan ketika Tuhan kita duduk di Bukit Zaitun di situ, dan melihat kepada Yerusalem, yang baru saja dia tinggalkan, bait suci yang baru saja ditinggalkan, murid-muridnya mungkin berkomentar, ada yang berkomentar, wow, lihat ya, hebat sekali, indah sekali bait suci itu. Tapi saudara, mereka gagal untuk melihat, untuk menyadari atau ingat bahwa Tuhan Yesus baru saja keluar dari bait suci itu. Dan seberapa indah pun bait suci itu, tetapi orang-orang di dalamnya baru saja menolak Tuhan kita. Bait suci itu merupakan menjadi lambang pemberontakan kepada Tuhan karena imam-imamnya
Anda tahu imam yang berkuasa atas bait suci itu, yaitu si Kayafas dengan mertuanya Hanas yang bekas imam besar. Tidak berapa lama lagi mereka akan menyalibkan Tuhan kita. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan pemilik bait suci. Dan oleh karena itu, keindahan ini hanya keindahan yang eksternal saja. Tidak ada realita rohani internalnya. Oleh karena itu di ayat 2, ini kata melihat yang pertama muncul di sini. Di ayat 2 Tuhan kita berkata, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, kamu melihat semuanya itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan dimusnahkan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah nubuat yang keras, tapi ini adalah nubuat yang tepat dan benar. Tadi kita bilang bahwa Herodes terus memugar bait suci. Sampai-sampai di awal Injil Yohanes, Tuhan kita pernah bilang, robohkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Nah, orang Israel bingung. Bait suci ini kau mau dirikan dalam 3 hari katanya. Sedangkan nggak usah ngomong Salomo atau Zerubabel, Herodes bukan bikin dari awal loh, memperindahnya saja sudah puluhan tahun. Puluhan tahun dia habiskan untuk memperindah bait suci. Dan sampai dengan Matius 24 dia belum selesai. Dia belum selesai. Bahkan catatan sejarah mencatat bahwa Herodes terus memugar bait suci itu sampai sekitar tahun 60-an Masehi. Ya. Terus dia perindah, terus dia cakepin, terus dia tambahin dekorasi ini dan itu. Sampai sekitar tahun 60 Masehi, 60 sekian Masehi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ini semua sia-sia. Karena tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Dan benar, hanya selang beberapa tahun Herodes mungkin bangga, ini sudah Herodes yang kesekian ya. Jadi ada banyak Herodes yang ini melakukannya, dari bapaknya, anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Belum berapa lama Herodes mungkin merasa bangga bahwa selesai nih, saya memugar bait suci ini. Tahun 60 sekian Masehi, tahun 70 Masehi, saudara. Datanglah pasukan Romawi. Datanglah pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus. Karena orang Israel memberontak kepada Roma pada waktu itu. Karena mereka mencari kebebasan politik lebih daripada kebebasan rohani. Karena Tuhan pernah datang. Tuhan pernah datang, Mesias mereka, dan berkata, akulah kebenaran. Dan kalau kalian pegang kebenaran, kalian akan dimerdekakan. Tapi mereka lebih mencari kemerdekaan politik. Mereka tidak begitu peduli dengan kemerdekaan rohani yang Tuhan tawarkan. Sehingga akhirnya mereka memberontak secara politik. Dan Roma datang. Roma dengan legiun-legiunnya. Jenderal Titus, ya. Setelah itu dia menjadi kaisar. Tapi waktu dia menyerang Yerusalem, dia masih jenderal waktu itu. Kaisarnya bapaknya. Dan dia datang menyerang Yerusalem. Dan katanya, ini diperdebatkan. Ada yang bilang bahwa Jenderal Titus tidak mau membakar Yerusalem. Ada yang bilang dia mau membakar Yerusalem. Ada yang bilang dia tidak mau membakar. Dia perintahkan pasukannya jangan ada yang bakar. Namun pasukannya tidak taat kepada dia. Dan akhirnya ada yang melemparkan api. Dan akhirnya seluruh kota itu dan bait suci terbakar, saudara kasih Tuhan. Dan itu dihancurkan. Sehingga benar apa yang dikatakan, bahwa tidak ada satu batu pun yang terletak di atas yang lain. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa gunanya? Apa gunanya keindahan itu? Tidak ada lagi. Dan ini hal pertama yang Tuhan suruh murid-muridnya lihat. Ya. Kalau kita ingin memahami pergerakan sejarah, kalau kita ingin memahami rencana Tuhan dari awal, dari kekekalan sampai kekekalan, kita harus paham prinsip Tuhan. Bahwa Tuhan mencari yang internal. Tuhan mencari hati yang taat kepada dia. Tuhan mencari hati yang punya hubungan dengan dia. Keindahan eksternal itu adalah hal yang sementara. Tuhan ingin kita melihat lemahnya keindahan eksternal. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan benci dengan hal-hal yang indah. Oh, tidak. Keindahan itu bisa merefleksikan Tuhan. Bisa merefleksikan Tuhan. Anda ingat ketika Salomo pertama mendirikan bait ini, tentu dia bikin dengan sangat indah. Kita baca deskripsinya di 1 Raja-Raja. Dia bawa kayu aras. Dia plating semuanya, dia tutup semuanya dengan emas dan lain sebagainya. Dia pakai batu-batu yang begitu indah. Oh, tentu itu hal yang sangat indah. Tetapi ketika keindahan itu mencerminkan ketaatan kepada Tuhan, kenapa Salomo mau bikin suatu bangunan yang maha indah? Karena dia punya iman kepada Tuhan waktu itu.
Karena dia merasa bahwa, hei Tuhan, Tuhan yang telah muncul kepada Daud yang berkata, langit adalah tumpuan kepalaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah seperti apa yang mau kamu bikin untuk aku? Hai Daud, hai Salomo. Dan ketika Salomo menyadari hal itu dan dia mendapat tanggung jawab, aku diberikan tanggung jawab mendirikan rumah bagi Tuhan, maka dia berkata, aku harus lakukan the best, karena hanya yang terbaik, hanya yang terindah, hanya yang terhebat, yang layak, itu pun tidak layak sebenarnya gitu loh. Itu pun tidak layak untuk Tuhan di atas segala Tuhan gitu. Sehingga keindahan yang dibuat oleh Salomo adalah keindahan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu adalah sesuatu yang keindahan yang muncul sebagai refleksi atas keagungan Tuhan. Ya. Dan itu ya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika manusia lalu berfokus kepada keindahan eksternal untuk melawan dan tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan dan sudah ada pemberontakan di dalam hatinya kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat salah. Dan keindahan itu menjadi percuma dan menjadi sesuatu yang memuakkan bagi Tuhan. Dan ini kita bisa dapatkan di berbagai aspek kehidupan. Aspek pribadi, manusia misalnya. Manusia diciptakan indah. Sejelek-jeleknya manusia lebih cakep dari monyet, saudara. Benar nggak? Gitu kan? Ya, lebih cakep dari monyet. Gitu. Manusia Tuhan ciptakan indah. Laki-laki, perempuan. Tapi ada yang mungkin Tuhan kasih secara lebih spesial lagi. Keindahan yang indah, kecantikan yang benar-benar cantik, ketampanan dan lain sebagainya. Apakah itu hal yang baik? Baik kalau itu mencerminkan Tuhan. Ada manusia yang lahir mungkin cacat. Dan itu kita bilang, kenapa? Kenapa bisa ada kecacatan? Kenapa ada orang yang lahir mungkin deformitas? Ada yang lahir segala macam, ada penyakit dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena ada dosa. Karena ada dosa masuk ke dalam dunia ini, makanya ada penyakit. Makanya ada berbagai ketidaksempurnaan dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi, saudara. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan keindahan kalau keindahan itu mencerminkan keagungan Tuhan. Tetapi begitu banyak orang yang akhirnya secara eksternal dia indah dan tampan dan cantik dan lain sebagainya. Namun dia tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak mencerminkan keagungan Tuhan. Amsal berkata, seperti anting-anting emas dijumur babi, demikianlah wanita yang cantik tetapi tidak bersusila. Hal yang sama bisa dikatakan kepada laki-laki. Mungkin ada laki-laki yang sepertinya hebat, tampan dan besar dan kokoh dan secara fisik sangat menarik. Begitu. Tetapi kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, hati dia tidak benar di hadapan Tuhan, maka itu sia-sia. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan keindahan kalau itu mencerminkan keagungan Tuhan. Oh ya, Tuhan menciptakan saya. Dan Tuhan menganugerahi saya dan saya harus taat kepada Tuhan dan saya harus ikut jalan Tuhan. Namun terlalu sering, saudara. Terlalu sering orang-orang yang memiliki hal-hal seperti ini justru menjadi sombong. Dan seperti orang Yahudi yang berpikir, wah hebat sekali bait suci kita adalah bangsa yang spesial, kita adalah anak Abraham dan lain sebagainya. Lalu dia tidak benar-benar memiliki hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Kita bicara mengenai tadi tubuh kita. Tadi di sekolah minggu dewasa saya ada jelaskan bahwa kalau di zaman Israel ada bait suci namanya. Sekarang tidak ada bait suci lagi. Tapi di 1 Korintus pasal 3 dan pasal 6 ada dua hal yang disebut bait suci. Yang pertama adalah tubuh kita. Tadi kita bicara, tubuh kita adalah bait suci karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan yang kedua yang disebut sebagai bait suci adalah jemaat sebenarnya. Jemaat adalah bait suci. Karena jemaat adalah tubuh Tuhan. Jemaat adalah tubuh Tuhan, jadi jemaat diibaratkan seperti bait Allah juga. Dan oleh karena itu, kita bisa menerapkan prinsip yang sama ini kepada jemaat, bahwa betapa lemahnya hal-hal yang hanya indah secara eksternal. Oh, saudara,
Kita senang dengan hal-hal yang indah. Ya. Ada arsitektur yang megah, wah luar biasa. Ya. Ada banyak katedral-katedral yang megah. Bangunan-bangunan yang wah, gitu, wah hebat ini. Ya. Arsitekturnya luar biasa dan lain sebagainya. Apakah itu bagus? Bagus. Kalau itu mencerminkan kebenaran. Karena sebenarnya jemaat itu memang adalah suatu arsitektur. Ayat yang sudah, nah ini dia. 1 Timotius 3:15. Saya masih cari-cari di atas ini, udah nggak ada ya. Di belakang sekarang. Ya. Ada arsitektur apa? Katanya jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat adalah suatu arsitektur kebenaran. Tapi yang Tuhan mau lebih lihat lagi adalah internalnya. Apakah suatu jemaat itu benar-benar tiang penopang dan dasar kebenaran? Nah tentu, kalau kita adalah tiang penopang dasar kebenaran, tidak ada salahnya misalnya, ya kita memakai gedung kita ini, kita mau jaga kebersihannya. Di mana kita bisa perindah, kita perindah. Makanya kemarin mahasiswa setengah mati juga itu, yang item-item ini diputih-putihin lagi begitu kan? Ya. Kenapa begitu? Ya karena nggak ada yang salah dengan keindahan. Kita mau bikin sesuatu yang baik, ya kita mau jaga misalnya fasilitas yang kita miliki dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya itu yang ditekankan, kalau hanya itu yang diagung-agungkan dan lain sebagainya, kenapa kamu pergi ke gereja? Kenapa kamu pilih gereja itu? Gereja saya dari luar itu cakep banget kelihatannya gitu. Itulah alasannya saya pergi ke gereja itu, karena sekali orang lihat dari jauh, wah hebat ini arsitekturnya. Kalau itu alasannya, maka Anda bukan lagi mencari kebenaran. Gitu. Anda bukan lagi mencari kebenaran. Masih jauh lebih bagus satu jemaat yang hanya bertemu di dalam gubuk, saudara. Gubuk yang sudah mau reot, sudah mau hancur. Tetapi di dalamnya ada orang-orang yang diselamatkan, yang memberitakan kebenaran, dibandingkan katedral-katedral besar, dibandingkan yang berkumpul di bangunan-bangunan yang mungkin perlu ratusan miliar untuk dibangun. Kalau tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan itu yang terjadi di abad pertama. Ketika kekristenan mulai memisah dari keyahudian. Dan orang-orang Kristen pertama itu kan orang Yahudi, saudara. Sebelum masuk bangsa-bangsa lain, orang-orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. 12 rasul awalnya adalah orang Yahudi. Paulus adalah orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan waktu itu, mungkin orang-orang Yahudi yang menolak Yesus berkata, kalian itu apa? Kami punya bait suci. Lihat betapa megahnya ini. Awal-awalnya, orang Kristen yang Yahudi itu masih bisa pinjem bait suci rupanya. Kita baca waktu itu setelah hari Pentakosta dan sebagainya, mereka berkumpul di Serambi Salomo. Jadi mereka masih bisa pinjem bait suci karena mereka orang Yahudi. Jadi mereka merasa memiliki juga bait suci itu. Jadi mereka berkumpul di bait suci dan sebagainya. Tapi pelan-pelan crash. Dan orang-orang di bait suci itu berkata, nggak boleh lagi kalian pakai bait suci. Malah orang Yahudi mulai menganiaya orang Kristen. Dan akhirnya orang-orang Kristen yang Yahudi itu, mereka terpaksa mungkin, apalagi setelah Saulus sebelum dia bertobat kan, dia masuk ke rumah-rumah katanya, dia menyeret orang, dan lain sebagainya. Lalu orang-orang Kristen harus lari sana-sini, mungkin mereka entah di gubuk mana, dan lain sebagainya. Tapi mereka punya kebenaran. Mereka punya hubungan dengan pencipta mereka. Sehingga ini hal pertama yang harus kita lihat. Tuhan berkata, kamu melihat semuanya ini? Kamu melihat semuanya ini, kamu bisa melihat nggak nilai rohaninya? Atau kamu hanya melihat keindahan eksternal saja? Jadi kita mau melihat masa depan bersama dengan Tuhan, saudara. Itu yang poin pertama. Mari kita masuk ke poin yang kedua kita. Kali kedua kata melihat muncul. Dan kalau Anda cari-cari mungkin nggak ketemu. Karena saya sedikit curang gitu ya. Karena kata melihat ini tidak diterjemahkan melihat rupanya di dalam LAI ya. Tapi dalam bahasa aslinya artinya melihat juga sebenarnya. Jadi bahasa Yunani adalah blepete ya di ayat 2. Kamu melihat semuanya itu katanya blepete. Ini kata blepo, tapi kata melihat yang kedua ada di ayat yang keempat. Nah, ini diterjemahkan oleh LAI jadi waspada katanya.
waspadalah. Ya, jadi sebenarnya katanya sama. Secara literal lihatlah. Lihatlah, kenapa? Karena kalau mau waspada itu harus melihat memang. Misalnya waspadalah, ya udah tutup mata gitu. Ya nggak bisa. Justru waspada justru harus lihat baik-baik, buka mata lebar-lebar. Secara literal di situ lihatlah. Waspadalah, ada sesuatu yang Tuhan mau lihat, Tuhan mau kita lihat. Karena ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, "Guru, ya, ketika mereka mendengar vonis Tuhan bahwa bait suci ini akan dihancurkan, tentu mereka melihat, wah gila ya, bait suci dihancurkan. Ini pasti suatu peristiwa apa ini yang bisa menghancurkan bait suci? Ada suatu fenomena apa, ada perang apa, ada kehancuran apa sampai bait suci dihancurkan?" Lalu mereka mau bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kapan itu? Kapan? Masa depan itu seperti apa? Kapan kau akan datang lagi? Kapan akhir zaman?" Dan banyak orang pengen tahu itu. Kita hari ini juga pengen tahu. Tapi rupanya yang Tuhan jawab di sini, Tuhan tidak langsung masuk kepada, oh bakal terjadi begini, bakal terjadi begitu. Itu nanti Tuhan akan sebut memang. Tapi yang nomor satu Tuhan tekankan adalah apa? Waspadalah. Waspadalah, lihatlah. Dan ini poin kedua kita, yaitu kita harus bisa melihat bahayanya penyesatan. Tadi poin pertama kita adalah Tuhan ingin kita melihat lemahnya keindahan eksternal. Nomor dua adalah Tuhan ingin kita melihat bahayanya penyesatan. Dan sebelum semua yang lain, Tuhan mulai dengan ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Rupanya yang paling perlu diketahui oleh semua manusia, apalagi orang yang menyebut diri murid Tuhan, bukanlah persisnya apa yang akan terjadi. Bukan itu yang paling penting. Bukanlah, oh ini tahun keberapa akan terjadi ini, tahun keberapa akan terjadi itu. Bukan itu yang Tuhan pengen tekankan, paling tekankan. Tapi rupanya yang Tuhan paling tekankan adalah, kalau bicara mengenai akhir zaman, masa depan, rencana Tuhan, langsung Tuhan mulai dengan waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Waspadalah, lihatlah. Kamu harus bisa melihat bahayanya penyesatan. Saudara, penyesatan seperti apa? Coba kita lihat yang kelima. Ada dua penyesatan besar yang Tuhan sebut di sini. Kita lihat yang pertama dulu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, yang bisa menyesatkan yang paling bahaya, bukanlah yang di luar kekristenan. Bukanlah yang di luar kekristenan. Tetapi adalah orang-orang yang datang dengan nama Tuhan. Penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan yang paling mirip dengan aslinya. Yaitu yang memakai nama Tuhan. Kalau ada orang hari ini mengajak kita, ayo coba kita sembah patung ini. Mungkin kita bilang, ngapain sembah patung lagi? Kita sudah tahu tidak boleh menyembah patung. Ayo kita menyembah dewa ini. Misalnya. Ngapain menyembah dewa? Kita sudah tahu itu bukan ini. Memang ada orang yang jatuh juga kepada hal-hal seperti itu. Tetapi yang paling berbahaya bukan yang seperti itu. Yang paling berbahaya adalah yang katanya datang dengan namaku. Penyesatan yang atas nama Kristen. Dan mereka akan berkata, akulah Mesias. Akulah Kristus. Ya sini, secara literalnya dalam bahasa aslinya. Elai terjemahkan Mesias. Ya, sebenarnya Mesias artinya Kristus. Tapi dalam Yunaninya di sini adalah Ho Christos. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saya mengkategorikan ini, penyesatan pertama ini adalah penyesatan mengenai juru selamat dan jalan keselamatan. Siapa juru selamat dan bagaimana jalan keselamatan itu? Ini penyesatan yang akan banyak sekali. Oh, ada begitu banyak orang yang memberitakan Kristus yang berbeda, Kristus yang lain, Yesus yang lain, saudara. Yesus yang di dalam Alkitab adalah Kristus yang Allah
sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Anda hilangkan manapun itu, masuk kesesatan, itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang ada bidat-bidat yang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Allah pencipta, atau dia bilang, oh ya Tuhan, Allah tapi Allah kecil katanya. Itu kelompok menara pengawal berkata demikian. Mereka bilang Yesus itu adalah ciptaan pertama, bahkan nama lain Yesus adalah Mikael katanya. Wow, lucu juga. Dan saudaranya adalah Lucifer, jadi menurut mereka Yesus itu saudaranya Lucifer. Ciptaan pertama. Itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang lain. Ada banyak. Ada yang menghilangkan kemanusiaan Yesus Kristus. Gnostik awal menghilangkan kemanusiaan Yesus. Ada yang bilang Yesus itu nggak mungkin manusia sepenuhnya karena daging itu jahat. Sehingga Yesus hanya tubuhnya fantom saja. Oleh karena itu kalau Anda pernah membaca surat 1 Yohanes, Yohanes mulai dengan begini. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba. Mungkin dia bilang, kok Yohanes aneh ya, pakai raba-raba segala macam gitu ya. Tidak, Yohanes bukan aneh. Yohanes sedang melawan Gnostik waktu itu yang berkata bahwa Yesus itu tubuhnya adalah tubuh kalau hari ini mungkin istilahnya hologram gitu ya. Tubuh fantom begitu. Ya, kelihatan seperti ada tapi tidak ada. Tapi Yohanes bilang tidak. Kami sudah pegang dia. Kami sudah sentuh dia. Kami sudah raba dia. Oh saudara, ada begitu banyak Yesus yang lain hari ini. Yesus yang dijadikan patung-patung. Tadi kita bilang jangan menyembah patung. Tapi sekarang banyak juga patung dibuat, gitu. Atas nama Tuhan malah, gitu kan? Heran juga. Ada yang patung ini, patung Santo dan Santa, patung Petrus, patung Paulus, patung Maria paling sering, gitu kan? Lalu orang berdoa di situ. Tapi yang paling hebat lagi patung Yesus. Nah ini lebih hebat, saudara. Karena, Maria tidak kita sembah mestinya. Ya. Paulus tidak kita sembah, Petrus tidak kita sembah. Kalau Yesus kan mestinya kita sembah gitu. Jadi kalau misalnya ada patung Yesus kan lebih gawat lagi, lebih ini lagi, lebih hebat lagi. Ada patung Yesus. Ya. Saya masih ingat beberapa waktu lalu saya sempat ada pulang ke Medan, ya. Lalu jalan-jalan ke ini, pulau apa namanya itu, Samosir, ya, Pulau Samosir. Lalu di situ ada ini, ada patung. Ya. Kebetulan bapak mertua saya bawa. Bapak mertua saya bukan Kristen, ya. Tapi dia pikir orang Kristen suka mungkin melihat itu, gitu ya. Jadi dia bawa kami ke ini ya, melihat patung itu, ya. Patung itu. Dan saya lihat, wah, ya saya ikut-ikut aja, ngelihat patung juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Saya penasaran juga patungnya seperti apa, gitu kan. Ya. Ternyata besar, gitu kan. Besar, ya. Dan saya lihat banyak orang Kristen datang, entah Katolik, entah Kristen, entah apa, gitu kan, datang. Lalu di depan patung itu dengan khusyuk berdoa, begitu ya. Ada yang gaya macam-macam lah, gitu kan, ya. Berdoa begitu. Ya. Oke, kita bilang, ya, apakah memang itu wajah Yesus? Ya, kan bukan. Ya. Hati-hati. Bagaimana dengan jalan keselamatan? Oh ya, jalan keselamatan itu mestinya melalui Yesus. Tapi katanya ada Yesus yang lain. Ada Yesus yang lain. Ada jalan keselamatan yang lain, Injil yang lain. Oh, Paulus dengan sangat tegas sudah berkata, saya tidak boleh ada orang yang menambahkan apapun kepada Injil. Di dalam Galatia dia bilang, kalau aku ataupun seorang malaikat turun dari sorga, memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang telah kalian terima, anatema, terkutuklah dia. Terkutuklah dia, Paulus bilang. Ada yang mau menambahkan sunat, terkutuklah dia. Ada mau tambahkan apa lagi? Ada yang mau menambahkan kamu harus hidup kudus, mencapai kesempurnaan katanya. Ada pendeta yang lumayan terkenal di Jakarta bilang seperti itu. Harus mencapai kesempurnaan baru masuk surga. Mencapai kesempurnaan masuk surga ya sama dengan Buddha lah, gitu kan. Mencapai kesempurnaan, nirvana, walaupun konsepnya beda total memang. Mencapai kesempurnaan. Kalau itu kan menambahkan berarti. Hati-hati. Semakin mendekat ke akhir zaman,
semakin banyak orang yang akan disesatkan. Dan mereka atas nama Kristen. Lalu ada kriteria penyesatan kedua. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Kita ayat yang ke-11 di sini. Tadi kriteria penyesatan pertama yang sangat bahaya adalah siapa juru selamat dan bagaimana orang diselamatkan. Kriteria penyesatan kedua di ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini adalah kriteria penyesatan kedua, yaitu menggeser kita dari fondasi firman Tuhan. Menggeser kita dari fondasi firman Tuhan. Akan ada banyak nabi palsu yang datang. Waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini, sekitar tahun 30, dia kan beberapa hari lagi dia baru mau disalib. Waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini, perjanjian baru belum ada yang ditulis satupun. Belum ada satu kitab pun ditulis. Perjanjian lama sudah selesai. Kejadian sampai Maliaki sudah selesai. Tapi Matius sampai Wahyu belum ada yang ditulis. Dan Tuhan akan nanti memakai rasul-rasul, memakai nabi-nabi untuk menuliskan perjanjian baru. Ya. Tetapi Tuhan sudah berkata akan ada datang nabi-nabi palsu dan akan menyesatkan begitu banyak orang. Ya. Sehingga memang benar. Setelah Alkitab selesai, ini adalah firman Tuhan. Tuhan sudah tutup di dalam Wahyu, kitab terakhir. Tuhan sudah berkata di situ. Anda baca Wahyu pasal 22. Barang siapa mengurangi satu pun dari kitab ini, Tuhan akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan. Kalau Anda menambahkan apapun pada kitab ini, Tuhan akan menambahkan segala malapetaka yang tercatat dalam kitab ini kepadanya. Tuhan tutup itu. Kenapa Tuhan tutup? Karena Tuhan ingin Alkitab menjadi standar. Firman-Nya menjadi standar, menjadi suatu tolak ukur, menjadi meteran, sehingga hari ini kita bisa mengukur apapun sesuai dengan Alkitab. Misalnya Anda datang kepada saya bertanya, kita sering ada acara tanya jawab. Baik di YouTube, baik secara live, ya, minggu pagi Pak Sohento di sini ada kelas tanya jawab, kita ada sekolah minggu, Anda bebas bertanya. Tapi apapun yang Anda tanya, kan mestinya kita ukur dengan Alkitab. Ini standarnya. Tapi kalau misalnya Alkitab belum selesai sampai hari ini, Alkitab belum selesai sampai hari ini, masih bisa ditambah lagi, masih bisa terbuka kemungkinan ada kitab baru lagi, maka ini tidak bisa menjadi standar. Kalau namanya satu meteran itu sudah harus pasti. Oh saudara, coba kita buka di dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16. Coba kita baca dari ayat 12 di sini. Ya, saya bacakan. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Tuhan masih mau ajar mereka banyak hal lagi. Cuma belum katanya. Kapan? Ayat 13. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, ini Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini janji Tuhan kepada 12 muridnya, kepada para rasul, dan juga kepada kita. Bahwa kalau Roh Kudus datang, Dia akan memimpin para rasul dan termasuk kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata seluruh kebenaran di sini. Seluruh kebenaran. Seluruh berarti seluruh. Apa maksudnya seluruh kebenaran? Apakah ini semua yang Tuhan tahu? Kalau kita, apa sih definisi kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau pakai definisi kebenaran itu semua yang Tuhan tahu, kapan kita tahu semua yang Tuhan tahu? Sampai kapan pun nggak akan, saudara. Sampai dalam kekekalan pun kita tidak bisa tahu semua yang Tuhan tahu, karena Tuhan itu tak terhingga, kita terbatas. Jadi seluruh kebenaran yang dimaksud di sini adalah semua pewahyuan yang Tuhan mau ajarkan kepada manusia. Seluruh pewahyuan yang Tuhan ingin ajarkan. Itu berarti Tuhan berjanji bahwa semua pewahyuannya akan selesai di zaman rasul-rasul.
Karena dia berjanji ini kepada rasul-rasul. Murid-muridnya akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Kalau misalnya abad ketiga Tuhan kasih lagi nabi dengan kebenaran yang baru. Abad ke-10 Tuhan kasih lagi nabi dengan kebenaran yang baru. Abad ke-18 atau 19 Tuhan utus lagi seorang nabi dengan kebenaran yang baru. Dan abad 21 ini Tuhan kasih lagi nabi dengan kebenaran yang baru lagi. Berarti yang orang percaya yang hidup di abad pertama, para rasul itu, mereka dapat seluruh kebenaran enggak? Berarti tidak. Berarti tidak. Berarti kebenaran itu masih Tuhan enggak di abad 1 saja. Rasul-rasul tidak mendapat seluruh kebenaran berarti. Masih nanti ada nabi siapa lagi? Ada nabi siapa lagi? Gitu kan? Dan lalu Anda berkata, oh hati-hati dengan nabi palsu. Yang mana yang nabi palsu? Ya, nabi yang enggak cocok dengan saya lah palsu namanya. Karena Anda bisa tebang pilih gitu kan. Yang mana nabi palsu? Banyak orang mengklaim palsu. Banyak orang mengklaim nabi. Charles Taze Russell mengklaim nabi. Ellen G. White mengklaim nabi. Joseph Smith mengklaim nabi. Hari ini begitu banyak orang. Ya. Almarhum Pariaji mengklaim nabi. Banyak sudah. Yang mana nabi palsu, yang mana bukan? Oh ya pokoknya yang cocok dengan saya yang asli, yang enggak ya palsu semualah. Kalau begitu kan Anda menjadi standarnya kalau begitu. Kamu standarnya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa, hati-hati. Ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Dan sebenarnya Tuhan sudah tutup pewahyuannya setelah Alkitab selesai. Di abad pertama ada nabi nggak? Ada. Para rasul termasuk nabi. Kalau Anda sudah rasul, ya termasuk nabi juga. Karena mereka memberitakan firman Tuhan. Dapat pewahyuan. Kita membaca ada Nabi Agabus. Kenapa di abad pertama masih ada nabi? Karena Tuhan mau menuliskan perjanjian baru. Dan Tuhan berjanji, saya belum selesai kasih tahu kamu semuanya. Tadi kita baca. Nanti kalau aku sudah pergi, aku akan mengutus roh kebenaran, roh kudus. Roh kudus menginspirasikan. Aku akan menuntun kalian kepada seluruh kebenaran. Semua. Finish. Seluruh kebenaran. Yang menarik adalah, coba kita buka di dalam 2 Petrus, saudara. Coba kita buka 2 Petrus. Ini sangat menarik. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oke? Sekarang pertanyaannya begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Anda perhatikan perbedaan itu, kenapa dia sebut dulu ada nabi palsu, sekarang akan ada guru palsu. Kenapa dia tidak lanjutkan nabi juga di situ? Kan mestinya gini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil, apa itu? Bukan nabi palsu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil, mestinya kan gini, demikian pula di antara kamu akan ada nabi-nabi palsu dong. Mestinya kan dulu ada nabi palsu, mestinya sekarang ada nabi palsu juga. Tapi Tuhan kok pakai ini? Dulu ada nabi palsu dan akan ada guru-guru palsu. Kenapa demikian? Bukan berarti tidak ada nabi palsu. Ya. Nabi palsu akan ada, kan Tuhan Yesus sudah nubuatkan juga di Matius pasal 24. Ya. Tapi ingat, Matius 24, Tuhan Yesus mengucapkan itu sebelum ada perjanjian baru satupun. Sedangkan kitab Petrus ditulis itu
udah agak akhir, udah mau selesai kanon. Gitu ya. Petrus sudah menulis diperkirakan tahun 60 sekian. Ya. Injil sudah selesai ditulis. Surah-surah Paulus sudah selesai ditulis. Ya, tinggal beberapa lagi, tinggal mungkin kitab Wahyu dan lain sebagainya. Sudah hampir selesai kanon itu. Begitu. Dan intinya, ya, kenapa ada perbedaan? Dulu ada nabi palsu dan akan ada guru palsu. Bukan berarti tidak ada nabi palsu, ada, tetapi begini. Kalau misalnya dulu ada nabi asli, ada nabi palsu. Begitu. Maka setelah kanon selesai, tidak ada lagi nabi asli. Yang ada nabi palsu. Tetapi ada guru asli, ada guru palsu. Nah, jadi ngerti nggak Anda? Ini ya. Kenapa diubah gitu kan? Dulu ada nabi palsu, tapi akan ada guru palsu. Emangnya nggak ada nabi palsu? Ada. Tapi nabi palsu itu lebih gampang dipahami karena memang aslinya udah nggak ada gitu. Jadi kalau ada nabi udah pasti palsu, gitulah. Tapi kalau guru, nah ini sama. Dulu ada nabi asli, ada nabi palsu. Sekarang ada guru asli, ada guru palsu juga. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Nah, coba kita balik lagi ke dalam Matius pasal 24. Dan Tuhan ingin kita benar-benar paham ada bahaya penyesatan. Bahayanya penyesatan. Di banyak sekali perikop tentang akhir zaman, Tuhan selalu berkata hati-hati. Ya. Kedatangan antikristus akan disertai tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Tapi kita masuk kepada poin yang ketiga dan terakhir sekarang, yaitu melihat yang ketiga. Nah, melihat yang ketiga, Anda sudah ketemu belum melihat yang ketiga? Ini sama dengan yang tadi, diterjemahkan waspada oleh LAI. Ya, ini juga kata melihat, yaitu ada di ayat yang ke-6. Ya. Jadi katakan di sini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun waspadalah. Ini sama, katanya adalah lihatlah. Namun waspadalah, lihatlah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Saudara, hal ketiga yang Tuhan ingin kita lihat berkaitan dengan masa depan adalah kita harus melihat pentingnya hidup dengan iman. Pentingnya hidup dengan iman. Tuhan Yesus menyatakannya dalam bentuk negatif di sini. Lihatlah, waspadalah, jangan kamu gelisah. Tapi bagaimana caranya kita tidak gelisah, saudara? Bagaimana caranya kita tidak gelisah? Kita berkata, saya gelisah. Aduh, saya gelisah, saya tidak bisa tidur, atau saya tidak bisa tenang. Saya gelisah. Apa obat gelisah? Kalau bisa beli di apotek, saya mau beli, gitu kan? Oh, saudara, banyak. Sekarang ini di psikiatri itu banyak sekali orang sakit anxiety disorder. Kalau ada obat yang sekali minum, tidak gelisah lagi. Wah, habis itu dibeli obat, saudara. Apa obatnya? Saya gelisah, gimana caranya? Nah, Tuhan ada kasih obatnya. Kita buka Yohanes. Yohanes pasal 14. Ini obatnya murah. Nggak usah bayar, saudara. Tidak dipaten. Yohanes pasal 14, ayat 1. Apa obatnya untuk gelisah? Apa Tuhan bilang sini? Janganlah gelisah hatimu. Tuhan, gimana Tuhan? Obatnya mana Tuhan? Tuhan bilang apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini obatnya. Ya. Ini obatnya. Makanya Tuhan Yesus nyatakan dalam bentuk negatif, jangan kamu gelisah. Tapi kita bisa nyatakan dalam bentuk positif. Hiduplah dengan percaya. Hiduplah dengan iman. Dan ini adalah hal ketiga yang Tuhan ingin kita lihat, bahwa kita harus melihat pentingnya hidup dengan iman. Coba kita balik ke Matius pasal 24, saudara. Mengapa? Karena nanti Tuhan bilang, menjelang kedatangannya, Anda akan mendengar dan akan merasakan banyak hal yang mungkin bagi manusia yang tidak punya iman, tidak punya Tuhan, itu bisa menggelisahkan. Tapi Tuhan tidak mau kita gelisah. Apa saja, saudara? Oh, kita baca tadi di ayat 6. Mungkin kamu akan mendengar deru perang.
Dan kabar-kabar tentang perang, katanya di situ. Lalu ayat 7 lagi disebut, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu ada disebut lagi, akan ada kelaparan. Ya, kelaparan berarti apa? Kesulitan ekonomi, krisis moneter, resesi, dan lain sebagainya. Gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Semuanya itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Kalau Anda buka di Lukas 21 ayat 11, ada tambah lagi di situ. Ada sampar katanya. Sampar itu apa? Sampar itu penyakit, itu pandemi, saudara. Ya. Kita barusan keluar dari pandemi. Tapi ini semua akan terjadi, Tuhan bilang. Ini semua akan terjadi. Tetapi ini semua, kalau kamu mendengar semua ini, itu belum bisa menandakan apa-apa. Ya. Sering sekali banyak orang tanya sama saya kalau ada perkembangan politik, ya. Wah, misalnya perang, waktu dulu perang Rusia menyerang Ukraina, lalu tanya, Pak, apakah ini menggenapi ya, perang Gog dan Magog? Ketika Israel menyerang Gaza, Pak, apakah ini menggenapi ini yang tadi ambil dari perjanjian lama mana yang saya sendiri udah lupa gitu kan? Yang Israel menyerang apa begitu ya. Lalu entah ada perang apa lagi, Pak, apakah ini menggenapi? Apakah ini berarti Tuhan sudah dekat dan sebagainya? Begini, saudara kasih Tuhan. Kita tidak bisa pasti, ya. Oh terjadi perang ini pasti yang sudah yang menggenapi ini. Terjadi perang ini, oh ini pasti sudah yang menggenapi ini. Tidak, karena dari zaman dulu sampai sekarang ada perang. Gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada perang dan Tuhan sudah bilang. Gitu. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang. Semua itu harus terjadi, tapi kesudahannya belum tiba. Belum tiba, jadi kita tidak bisa bilang, oh waduh, terjadi krisis ekonomi, terjadi pandemi, itu berarti Tuhan sudah dekat dan ini sebentar lagi, dalam berapa tahun lagi? Belum tentu juga. Ya. Apakah Tuhan bisa datang? Bisa. Gak usah ada apa-apa, gak usah perang, gak usah gempa bumi, hari ini mau datang juga bisa, sudah. Ya. Tetapi kita tidak bisa menunjuk kepada suatu peristiwa. Wah, ini berarti 5 tahun lagi. Gitu, ya. Wah, ini berarti sekian tahun lagi. Ini berarti sudah dalam dekade ini dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Karena Tuhan sudah peringatkan. Hati-hati. Ini semua memang akan datang katanya. Dan menjelang kedatangannya akan semakin intens. Karena dikatakan di ayat 8, semua itu permulaan penderita, lahirnya zaman baru. Tuhan sering menggambarkan kedatangan dia itu seperti sakit bersalin. Perempuan sakit bersalin. Kalau zaman dulu apalagi, perempuan sakit bersalin itu dia nggak tahu persisnya kapan lahirnya. Tapi dia bisa tahu makin dekat. Nah, saya tidak pernah kontraksi tentu karena saya bukan perempuan gitu ya. Tapi istri saya pernah kontraksi 3 kali dan saya menemanin gitu kan. Tentu kalau perempuan mau melahirkan, gitu, aduh sakit misalnya gitu kan. Tapi apakah yang ini yang memang sudah mau keluar gitu atau belum gitu? Apalagi kalau sudah di ruangan itu kan, bidan bilang, ayo ini push katanya, apa? Dorong, ya. Ayo dorong, ya. Aduh, ya. Kalau yang sesar udah nggak merasakan gitu ya. Nah, apakah yang dorongan yang kali ini yang benar-benar keluar? Belum tentu. Tapi bisa jadi juga begitu. Tapi makin mendekat itu akan makin intens. Makin mendekat akan makin intens. Sebenarnya semua yang disebut di sini ada hubungannya dengan di dalam 3,5 tahun pertama tribulasi. Ada perang kuda merah, ada kuda hitam yang berarti kelaparan, ada kuda hijau kuning yang berarti kematian dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memegang salah satu perang untuk berkata, oh inilah tanda kedatangan Tuhan. Kita tidak bisa. Tapi yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kita hidup dengan iman. Kita tidak gelisah. Kita tidak bilang, aduh gawat nih Indonesia, apakah Indonesia emas atau Indonesia buram gitu kan? Lalu apakah ekonomi bakal begini ataukah bakal begitu? Wah, apakah akan ada penganiayaan? Karena ada lagi penganiayaan katanya ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Wow, munculnya kelompok-kelompok yang semakin intoleran dan lain sebagainya. Oke, itu gak masalah. Satu hal yang harus kita pegang adalah Tuhan ingin kita hidup dengan iman dan tidak gelisah. Semuanya akan terjadi dan ini yang harus menjadi pegangan kita. Saya masih ingat
waktu kita di zaman pandemi waktu itu, ada orang yang meninggal dan lain sebagainya. Ada virus. Virus itu berbahaya bagi sebagian kalangan orang. Ya. Ada jemaat kita yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih sebenarnya berbahaya bagi kebanyakan orang adalah rasa takut yang mencekam, saudara. Rasa takut yang mencekam, rasa takut, aduh gimana ya kalau saya kena, gimana ya kalau ini. Dan itu yang kadang-kadang melumpuhkan. Ya. Tetapi sebenarnya tidak. Justru kita harus hidup dengan iman. Entahkah itu pandemi, entahkah kita mengalami perang, entahkah ada krisis moneter, entahkah ada apa lagi yang lain. Begitu. Tuhan ingin kita tidak gelisah, karena kita percaya kepadanya. Bahkan Tuhan sengaja sudah kasih tahu duluan. Supaya kita tahu bahwa kalau itu terjadi, Tuhan kita bukan kecolongan. Kalau misalnya tiba-tiba kita dianiaya atau ada terjadi perang, kita tiba, Tuhan kenapa ini kecolongan dalam programmu gitu. Ini mestinya tidak terjadi. Oh, Tuhan tidak kecolongan. Semua ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan kita berdaulat. Kita harus percaya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tidak ada pencobaan yang terjadi padamu yang melebihi kekuatanmu. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu karena adalah untuk bekerja untuk kebaikan kita. Bagi yang mengasihi Dia. Kalau yang tidak mengasihi Dia, ya jangan mengklaim janji itu. Tapi saudara kasih Tuhan, kita hidup dengan iman. Oke, setiap hari kita punya tantangan. Ada yang punya tantangan, aduh bagaimana ya kalau semakin dekat masa tribulasi. Nanti kita akan bicara tribulasi masuk ayat 15 dan sebagainya. Bagaimana nih katanya, wah apalagi Pak Suento seminar akhir zaman, ya kan? Wah, ada ini nanti ada perang Iran lah, apalah gitu. Ada chip nanti, ada apa? Ada 666. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tenang. Apapun yang akan terjadi itu di bawah kendali Tuhan. Itu di bawah kendali Tuhan. Dan kita ini sebenarnya cuma lajaknya aja, karena kita nggak masuk tribulasi. Kita lajaknya, kita bakal kena perang, deru perang, segala macam, kelaparan, sampar, segala macam. Kita akan lewati semua itu. Tapi Tuhan bilang, jangan gelisah. Karena saya berkuasa atas semuanya. Nah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan kasih kita dingin. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena sulitnya kondisi dan lain sebagainya. Manusia akan ada yang meninggalkan Tuhan, makanya di ayat 10, banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tapi tanda orang yang hidup dengan iman adalah dia konsisten. Dia tidak membiarkan kasihnya dingin. Kasih kepada Tuhan tidak boleh dingin. Kasih kepada manusia tidak boleh dingin. Ada orang yang karena berbagai peristiwa dalam hidupnya, dia menyimpulkan Tuhan tidak sayang saya. Tuhan meninggalkan saya. Padahal tidak. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Lalu kasihnya kepada Tuhan dingin. Lalu dia murtad. Ada orang yang karena ditipu, wah zaman ini banyak penjahat. Banyak penipu, saya ditipu 1 kali. Saya tidak mau lagi. Tidak. Ada orang tipu saya, dia bilang dia sangat membutuhkan, yang saya bantu ternyata penipu. Jadi mulai sekarang saya tidak mau bantu orang lagi, siapapun. Ya, karena kedurhakaan kasih banyak orang menjadi dingin. Tapi kalau kita hidup dengan iman, kita tidak boleh seperti itu. Satu, kasih kepada Tuhan harus terus menyala-nyala. Justru semakin dekat Tuhan datang, semakin kita melihat, wow ada perang, wow ada kelaparan, segala macam. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Bapakku di sorga menyertai aku harus makin mengasihi Dia. Dan aku harus makin mengasihi orang sekitar saya. Membantu mereka bukan hanya secara materi dan sebagainya, tapi terutama membantu mereka mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Sehingga ayat yang ke-13 menjadi benar. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Karena ketika kita beriman, Tuhan ingin kita beriman sampai akhirnya. Tuhan tidak ingin iman yang sebentar saja. Tuhan ingin kita beriman sampai selesai.
Dan Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada semua orang. Makanya di ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Kadang-kadang Tuhan masih tunda, karena Tuhan berkata, aku masih ingin kasih kesempatan. Dan kalau Anda hari ini mendengarkan kebenaran, Anda perlu bertanya pada dalam diri Anda sendiri. Sudah belum saya menerima kebenaran? Sudah belum saya bergabung dengan barisan kebenaran? Sudah belum saya mengasihi Tuhan dan mau menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena itu yang penting. Karena Tuhan mau, katanya, Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan kasih kesempatan. Dan kalau Anda hari ini, entah yang hadir fisik, entah yang mendengarkan nanti, lain sebagainya, Anda mendengar kebenaran, Anda perlu meresponi kebenaran. Karena Tuhan ingin kita semua melihat bahayanya keindahan eksternal saja. Tuhan ingin kita melihat apa tadi? Bahayanya penyesatan. Dan Tuhan ingin kita melihat pentingnya hidup dengan iman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, Engkau adalah penguasa masa depan. Dan sambil kami akan masuk mempelajari Matius pasal 24 ini, di mana langkah demi langkah Engkau akan kasih tahu kami apa yang akan terjadi. Namun di awal, Engkau justru ingin kami paham apa yang paling penting. Iman kepadamu, hubungan dengan Engkau. Kewaspadaan agar tidak disesatkan. Tidak bergeser dari keselamatan kami. Tidak bergeser dari dasar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jikalau ada yang perlu membuat suatu keputusan, Engkau yang tolong. Mungkin ada yang perlu untuk menyerahkan hidupnya bagi Engkau. Untuk diselamatkan. Atau bergabung dengan barisan kebenaran, Engkau yang pimpin. Biarlah ajar kami untuk hidup penuh iman, sehingga kami tidak digelisahkan, diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ya Tuhan, kami mengalami kesusahan kadang-kadang, tantangan, sakit penyakit. Kadang-kadang kami merasa kekurangan. Namun ajar kami untuk memahami Engkau berdaulat atas semua itu dan menolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.